الحمد لله والحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم عيدا يعود عليهم بعد إكمال صيامهم ويتقرر. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، وأشهد أن محمد رسول الله صاحب المقام المحمود والكوثر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، لقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini kembali kita bersyukur dan memuji Zat yang maha mulia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan kehadiran kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini bersama orang-orang yang sedang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kemuliaan ini tetap berkekalan sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-9 bulan Rajab terjadi suatu peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Perang itu disebut sebagai perang Tabuk. Pada saat paceklik yang mengancam, suasana panas, di saat orang-orang berkekurangan, Rasulullah mengajak para sahabat untuk keluar dari kota Madinah menghadapi musuh-musuh Allah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara sahabat-sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah untuk menunaikan kewajiban jihad, ada yang menghadap dengan perasaan sedih karena ia tak memiliki bekal untuk dibawa dalam peperangan ataupun bekal yang ditinggalkan untuk keluarganya. Ada juga orang-orang munafik yang terlihat. Karena orang munafik akan teruji dan diuji apabila ia berada dalam panggilan untuk berjihad. Di antara sahabat ada juga yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Bukan karena tidak memiliki harta, atau bukan karena sakit atau uzur lainnya. Namun lemahnya iman yang pada saat itu dihadapi oleh sahabat Rasulullah SAW. Sahabat itu bernama Ka'ab bin Malik. Ketika Rasulullah SAW pulang ke kota Madinah, beliau pun menghadap kepada Rasulullah dan mengaku bahwa beliau tidak ikut dalam peperangan disebabkan lemah iman yang sedang dihadapinya pada saat itu. Meskipun di antara orang-orang ada yang berdusta di hadapan Rasulullah, mereka mengada-ada alasan, mencari hujjah agar Rasulullah memakluminya dan ia tidak terkena sanksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik adalah sosok yang jujur, ditemani dengan dua sahabat lainnya mengadu dengan keadaan yang sesungguhnya.
Rasulullah SAW pun memberi sanksi kepadanya karena memang jihad adalah kewajiban dan meninggalkannya atau lari dalam jihad adalah dosa besar di dalam Islam. Ka'ab bin Malik dengan dua sahabatnya diboikot. Tidak ada orang yang berbicara dengan mereka. Bahkan beberapa hari kemudian, istri-istri mereka pun tidak diperkenankan untuk berbicara sebagai sanksi yang diberikan Rasulullah kepada orang-orang yang tidak mengikuti perang Tabuk tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kejujuran. Kejujuran terkadang harus mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita takuti, hal-hal yang kita khawatirkan. Tapi jiwa orang beriman pasti dekat dengan kejujuran. Sehingga karena taubat yang dimiliki oleh sahabat Ka'ab bin Malik, Allah pun menerima taubatnya dan ia dikembalikan pada derajat semula di hadapan Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah pribadi yang paling jujur. Seluruh rasul dan nabi-nabi memiliki syarat utama, yaitu nilai-nilai kejujuran. Jujur adalah akhlak karimah. Karena itulah Rasulullah SAW diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Rasulullah, kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang dahulunya buruk menjadi akhlak yang karimah. Rasulullah sebelum dilantik menjadi Rasul sudah terkenal sebagai pribadi yang jujur, yang dapat dipercaya di antara orang-orang Arab. Dan Rasulullah SAW memiliki kedekatan dengan sahabat-sahabatnya. Tapi ada sahabat yang paling utama. Kedekatan itu disebabkan karena kejujurannya. Dialah Abu Bakar yang bergelar As-Siddiq. Rasulullah SAW pun menikah dengan seorang wanita. Wanita ini kemudian dikenal dengan pribadi yang jujur, pribadi yang selalu dalam kebenaran. Dialah wanita yang memiliki gelar As-Siddiqah, Aisyah radhiyallahu anha, putri dari seorang ayah yang jujur, Abu Bakar As-Siddiq. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. At-Taubah 119. Seakan-akan Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, tak sempurna imanmu sampai kau bertakwa. Dan tidaklah sempurna takwa itu sampai engkau berlaku jujur. Karena jujur adalah utama dari seluruh kebaikan. Sedangkan dusta adalah hal yang paling utama dari keburukan. Suatu saat ada sahabat yang menjumpai Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang beriman itu pengecut? Faqala lahu, Nabi pun menjawab, na'am, ada. Kemudian Rasulullah pun ditanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang beriman itu bakhil? Faqal, Nabi menjawab, na'am, ada. Rasul pun ditanya, ya Rasulullah, apakah di antara orang beriman itu ada yang pendusta? Rasulullah mengatakan, la, tidak ada. Karena dusta jauh daripada nilai-nilai keimanan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kalau ingin melihat diri kita sendiri, berkaca, bercermin, mengevaluasi terhadap akhlak kita, lihatlah nilai kejujuran yang ada pada diri kita. Mungkin kita dikenal sebagai orang yang dermawan,
Mungkin kita disebut sebagai orang yang ramah dan sopan. Mungkin kita di mana-mana dikenal, diketahui sebagai orang yang suka membantu. Tapi sesungguhnya apabila kejujuran tidak ada pada diri kita, apabila dusta yang selama ini kita sembunyikan, maka kita jauh dari nilai-nilai keimanan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah orang yang jujur. Karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Tidaklah seseorang yang berlaku jujur sampai ia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Jauhilah dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Keburukan-keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Tidaklah seseorang yang senantiasa berdusta sampai ia tertulis di sisi Allah sebagai hamba pendusta. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan akhlak dimulai dari dusta. Akumulasi dari dusta akan mengantarkan seseorang ke neraka. Utama dari kebaikan adalah kejujuran. Akumulasi dari kejujuran itu seseorang akan mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat kejujuran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka merekalah orang-orang yang membersamai para nabi, orang yang jujur, para syuhada, orang yang saleh, dan mereka adalah orang-orang teman terbaik. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita pribadi yang jujur. Jauhilah sikap dusta. Jauhilah hal-hal perangai yang akan mengantarkan kita pada penyesalan kelak di hadapan Allah. Dalam hal apa saja kita jujur. Yang pertama, jujurlah kita di dalam hati. As-sidqu bil iman. Jujurlah dalam beriman kepada Allah. Jujurlah dalam berbuat baik. Laksanakanlah segala kebaikan dilandaskan atas dasar mencari ridha Allah, bukan untuk popularitas, bukan untuk meraih duniawi, tetapi kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang senantiasa kita ikrarkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, kurbanku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujurlah kita dalam berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafiki thalath. Ciri orang-orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia berbicara, dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia pun ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dipercaya, dia pun khianat. Inilah orang-orang yang tidak jujur dalam berbicara. Rasulullah SAW mengingatkan, man qala lis-sabi, barang siapa yang berbicara kepada anak kecil, ta'al haq,
thumma lam yu'tihi fahiya kadhibah. Kemarilah nak, ini ada kurma untukmu. Kemudian orang tersebut tidak memberikannya kepada anak tersebut, kata Rasulullah, fahiya kadhibah, maka dia adalah pendusta. Hati-hati dalam berbicara. Hati-hati dalam memberi kesaksian. Hati-hati ketika kita menyatakan suatu hal yang tidak benar pada hakikatnya. Begitu juga ketika berjanji. Jangan kita ingkari janji kita. Hanya orang-orang munafiklah yang ingkar dalam janjinya. Karena ia tidak merasa berdosa. Karena ia menganggap maksiat itu adalah kecil di hadapannya. Padahal tanpa sadar, keseluruhan keburukan-keburukan itu kelak akan mengancam dirinya. Begitu juga, jujurlah ketika Allah memberikan amanah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Yang menjadi pemimpin, jujurlah dalam memimpin. Yang memilih pemimpin, maka jujurlah pilih yang terbaik dalam kepemimpinannya. Karena Allah pun berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada yang berhak untuk mengembannya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yaitu jujurlah dalam berpenampilan. Rasulullah SAW bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabith thawbai zur. Orang yang berpura-pura kenyang, padahal ia tidak dalam kondisi demikian, seakan-akan menggunakan dua pakaian kebohongan. Kata ulama, ini menggambarkan sifat manusia yang berwajah dua, yang menggunakan topeng dalam kehidupan. Satu sisi dia berbicara A, di sisi lain dia berbicara B. Di tempat ini memiliki wajah yang berbeda ketika ia berada di tempat yang lain. Karakter ini akan senantiasa mengelabui, akan senantiasa merugikan pihak-pihak tertentu. Orang-orang ini pun dianggap sebagai orang yang tidak jujur. Hadirin jamaah sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal nilai kejujuran ini apabila ada dalam diri kita, maka kitalah orang-orang yang beriman itu. Jujurlah dalam hati, jujurlah dalam berbicara, jujurlah dalam berpenampilan. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Barakallah li fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi amarna bil imani was sidq. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbuna rabbul arsyil karim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'u sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali
وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين برحمتك وأنت خير الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.